Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sudah pada sarapan ya semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu menghitung ya hidrolisis garam dari asam lemah dan juga basa lemah. Kalau kita kemarin sudah kita bahas menghidrolisis garam dari asam kuat basa lemah, kemudian basa kuat asam lemah. Sekarang yang terakhir kita hidrolisis untuk garam dari asam lemah dan juga basa lemah. Nah, untuk sebagai informasi, besok kita akan melaksanakan ulangan harian lagi, yaitu tentang KD hidrolisis ini. Ya, jadi besok silahkan dikerjakan. Ulangan hariannya akan saya kirim soal-soalnya. Nah, jadi sebelum masuk ke situ kita bahas dulu untuk hidrolisis garam dari asam lemah dan juga basa lemah. Nah, kemudian tidak bosan-bosannya juga saya mengingatkan kepada kalian bagi orang-orang yang mungkin kurang aktif dalam memberikan respon, karena lama-kelamaan saya melihat kalian semakin kurang atau semakin sedikit yang memberikan respon, padahal hanya tinggal mengetikkan paham atau sudah mengerti, tapi sepertinya berat sekali bagi kalian ya. Jadi kalau begitu saya berikan ini saja apresiasi. Saya akan menambahkan nilai bagi orang-orang yang memang aktif dalam memberikan respon ya, dengan cara menambahkan nilainya. Mungkin Anda tahu kalau nanti kurang nilainya saya tambahkan beberapa poin ya, karena saya melihat tidak banyak yang tidak aktif ini, bahkan hanya mengatakan paham saja, mengerti saja, tidak seperti tidak sempat atau tidak mau mengetikkannya, apalagi bertanya, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk kedepannya akan saya berikan apresiasi. Saya akan menambahkan nilai bagi orang-orang yang memang aktif dalam memberikan komentar di dalam kolom komentar materi yang setiap kali saya postingkan ya. Nah, lanjut saja, yaitu kita masuk ke hidrolisis garam dari asam lemah dan juga basa lemah. Jadi berbeda ya dengan perhitungan kedua jenis garam sebelumnya, yaitu minggu lalu kita bahas dari asam lemah basa kuat dan asam kuat basa lemah. Jadi garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, jika kita larutkan dia di dalam air, maka semua akan mengalami hidrolisis. Jadi itu dikatakan sebagai hidrolisis total. Kalau kemarin yang asam kuatnya kan tidak terhidrolisis, atau yang basa kuatnya tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis hanya yang lemah-lemahnya saja. Nah, kenapa hal ini? Karena terjadi kation dari basa lemah ataupun maupun anion dari asam lemah dapat mengalami hidrolisis secara keseluruhan. Perhatikan di sini contoh. CH3COONH4 ya, ini suatu garam. Jika kita ionisasikan menjadi CH3COO negatif ditambah dengan NH4 positif, berarti ini adalah anion yang berasal dari asam lemah dan ini adalah kation yang berasal dari basa lemah. Nah, jika kita reaksikan atau kita masukkan ke dalam air masing-masing ini, yaitu CH3COO negatif dan juga NH4 positif, maka kedua senyawa ini atau kedua ion ini akan kembali ke bentuk senyawa asalnya ya, yaitu asam lemah dan juga basa lemah. Nah, untuk CH3COO negatif, jika kita masukkan, kita tambahkan air, kita larutkan ke dalam air, maka akan terbentuk asam lemah CH3COOH ditambah dengan OH negatif. Kemudian kalau yang NH4 positif, kation dari basa lemah ini kita larutkan ke dalam air, maka akan menghasilkan basa lemah yaitu NH4OH ditambah dengan H positif. Nah, jadi pH larutan garam ini dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaannya, yaitu M positif ditambah A negatif, kemudian ditambah dengan H2O, maka akan dihasilkan Ha ditambah MOH. Jadi rumus untuk mencari KH-nya, tetapan hidrolisisnya, yaitu konsentrasi dari asam lemah dan dikali dengan konsentrasi dari asam basa lemah dibagi dengan kation ya, kation basa lemah dan juga konsentrasi dari anion asam lemah.
Jadi didapatkanlah, kayak kita hitung pentung ya, dikalikan dengan MOH per M positif, OH negatif, kan begitu. Maka akan dihasilkan KH sama dengan KW per KA dikali KB. Atau pH larutan garam ini dapat kita tentukan, yaitu dengan menggunakan rumus telah dikalikan, jadi dipangkatkan, yaitu akar dari KW per KA dikali KB ya. Jadi tetapan ionisasi asam lemahnya dapat kita peroleh, yaitu konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha asam lemah dibagi dengan konsentrasi daripada anion ya, A negatif. Nah, maka didapatkanlah rumusnya, itu konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali akar dari pembagian antara Kw dibagi dengan Ka dikali dengan Kb. Berarti dapatlah konsentrasi H positif itu sama dengan Kw dipangkatkan setengah dikali dengan Ka dipangkatkan setengah, kemudian dikali dengan Kb dipangkatkan negatif setengah. Maka didapatkanlah pH-nya itu sama dengan setengah dikali pKa ditambah PKW ditambah pKa dikurang PKB ya, atau pH sama dengan setengah dikali 14 ditambah pKa dikurang PKB. Nah, oke. Untuk memperjelasnya kita lihatkan contoh ini. Seperti gampang dia. Hitunglah pH larutan NH4 2 kali CO3 ya, amonium karbonat dengan konsentrasi 0,1 molar jika nilai Ka-nya daripada H2CO3 ya, asam lemahnya itu sama dengan 10 pangkat negatif 4. Kemudian Kb dari basa lemahnya yaitu NH4OH sama dengan 10 pangkat negatif 6. Nah, berarti pKa-nya ada 4 ya, 10 pangkat min log 10 pangkat negatif 4, berarti tinggal pK-nya 4. Kemudian PKB-nya 10 pangkat negatif 6, berarti sama dengan 6. Jadi tinggal dikurangkan. pH-nya sama dengan setengah dikali 14 ditambah 4 dikurang 6. Ya, jadi berapa itu? 14 tambah 4 dikurang 6. 14 tambah 4, jadi pH-nya sama dengan sebesar 6 ini ya. Kan ini kan jumlah dulu ya. 14 tambah 4 18. 18 dikurang 6 tinggal 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. Salah nih. Penjumlahan terlebih dahulu baru pengurangan ya. Nah, seperti itulah cara perhitungan dari hidrolisis garam dari yang berasal dari asam lemah dan juga basa lemah. Ya, semuanya terhidrolisis sempurna atau dikatakan sebagai hidrolisis total. Nah, jadi itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Berarti materi kita tentang hidrolisis sudah habis. Maka besok kita akan melakukan ujian harian ya. Jadi saya harapkan untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum sampai ke besok, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita hari ini. Saya harap sih sudah paham semua. Tapi kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut apa yang ingin kalian tanyakan. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk komentarnya saya harapkan lebih aktif lagi, dan berikanlah komentar kalau memang sudah paham dengan materi yang saya sampaikan. Katakan paham atau mengerti di kolom komentar daripada materi yang saya posting. Oke, sampai di sini saja dulu. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.